Well, hello everyone, how are you doing today? Apa kabar semuanya? Selamat datang di sinaweb.com. Dan pada video presentasi kali ini kita akan membahas tentang 3 key success factors untuk sukses di bisnis online. Paling tidak ada 3 hal untuk bisa berhasil di internet bisnis. Yang pertama, Anda harus memiliki produk untuk kita tawarkan ke pasar target konsumen Anda, sehingga itu bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Yang kedua adalah harus memiliki website. Website merupakan sarana untuk memamerkan produk Anda, ya, untuk memamerkan, kemudian calon prospek, klien, customer Anda bisa melihat apa yang Anda tawarkan, ya. Yang ketiga adalah traffic. Anda sudah memiliki produknya, sudah memiliki website. Yang ketiga adalah pengunjung. Pengunjung atau traffic itulah yang menentukan ada penjualan atau tidak. Sebaik apapun produknya, sebaik apapun websitenya, kalau tidak ada pengunjung, tidak ada penjualan. Yang pertama adalah produk. Apa itu produk? Kebanyakan orang menganggap bahwa produk adalah barang yang dikenal sehari-hari. Ya, memang barang memang produk, akan tetapi produk memiliki pengertian yang lebih luas dari sekedar barang. Ini adalah referensi dari bukunya Marketing Management, karyanya Profesor Kotler dan Kevin Keller, di mana buku beliau menjadi referensi mayoritas universitas di seluruh dunia untuk fakultas ekonomi. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, peristiwa, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide-ide. Oke, sekarang kita ke physical goods, ya, barang fisik. Kira-kira untuk di dunia online itu kita bisa jual apa saja gitu. Kita bisa jual mobil, ya, mobil. Misalkan rekan-rekan ada yang salesman mobil Honda. Nah, ketika salesman lain itu tidak memiliki website, Anda membuat website, ya, Anda menjual website Anda taruh di kartu nama, ya, itu akan memiliki nilai plus. Anda akan memiliki nilai value lebih dibanding salesman lain, sehingga salesman lain itu akan bisa lebih condong ke Anda, sehingga akan condong bertransaksi dengan Anda, sehingga karena membeli mobil pun tidak satu hari kepingin langsung dibeli, ya, rata-rata memerlukan pemikiran, pertimbangan. Ya, mereka bisa mengakses website Anda, melihat spesifikasi yang ditawarkan. Nah, dari situ artinya dan memilih transaksi dengan Anda. Kemudian jualan herbal juga bisa. Samping itu gadget, abon, misalnya rekan-rekan ada yang wirausaha makanan abon misalkan. Nah, cara terbaik, ya, membuat website online, yaitu rekan-rekan bisa merekrut agen penjualan dan produk Anda bisa diakses di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Juga ada brownies. Kita bisa jualan brownies. Jual misalkan kucing, ya. Rekan-rekan ada yang beternak kucing, misalnya kucing Angora, ya. Saya lihat demandnya lumayan, ya, untuk kucing Angora, dan supply-nya belum begitu banyak. Nanti kita juga akan belajar tentang market research. Jualan sepatu, tas, jaket, furnitur. Nah, furnitur misalnya furnitur kayu jati, ya. Furnitur kayu jati itu paling banyak marketnya di Amerika, di Netherlands. Nah, nanti di video setelah ini kita akan di members area di sinaweb.com, kita akan belajar bagaimana untuk melakukan market research, ya. Sebetulnya berapa banyak sih yang mencari, ya, dan bagaimana cara mengetahuinya. Untuk melakukan market research, apa yang dicari, volumenya berapa,
competitionnya bagaimana ya. Selain itu laptop, jam dinding unik misalkan, saya rasa terlalu banyak ya untuk barang yang bisa dijual di dunia online. Nah, sekarang services, jasa itu misalkan rekan-rekan ada yang jasa desain gambar, kontraktor bangunan. Nah, memiliki website tentu menjadi satu keharusan, itu memiliki nilai tambah. Tukang taman. Nah, tukang taman ini juga demand-nya bagus di wilayah Jakarta, tapi supply-nya belum begitu banyak yang tahu. Nah, ini nanti kita belajar di Inside Member Area. Selain itu jasa yang bisa dijual, membuat laporan keuangan, konsultan data, SPSS misalnya, jasa urus SIM dan STNK, jasa pasang antena TV parabola, kemudian jasa pembuatan paspor ya. Kemudian event atau peristiwa. Ya, kalau event peristiwa itu artinya pemasar mempromosikan acara berbasis waktu seperti peringatan perusahaan, pameran dagang, acara olahraga, pertunjukan seni. Nah, kalau yang paling sering di Jakarta itu Trade Expo di kemudian juga J Expo, oke. Kemudian persons, orang, people. Contohnya seperti Salam Super Pak Mario Teguh ya. Salam Super Pak. Kemudian juga ada Ipo Santosa di ipo.com, ada tungdesimwaringin.com misalkan. Nah, kalau person, people itu biasanya setiap motivator memiliki topik tersendiri. Misalnya kan untuk Mario Teguh itu condong ke cinta dan kasih sayang, kemudian bisnis dan karir. Nah, tentang leadership. Nah, kemudian Ipo Santosa itu terkenal dengan otak kanan, kemudian tentang marketing juga, ya, tentang bisnis dan karir juga seperti itu. Nah, untuk Tung Desem Waringin lebih ke misalnya topik yang beliau angkat misalnya marketing revolution dan seperti itu. Nah, kemudian places itu pun bisa ditawarkan. Ancol misalkan, Danau Toba, Taman Safari. Nah, dari tempat ini itu memiliki website dengan maksud supaya menarik turis. Goalnya adalah mendapatkan pengunjung yang lebih besar, baik itu turis domestik maupun turis luar negeri. Kemudian properties. Properties seperti rumah, seperti tanah, seperti apartemen, ya. Kemudian organization, ya, organisasi misalkan organisasi sosial seperti Walhi dan juga Dompet Duafa. Dan goalnya dari organisasi sosial misalkan memiliki website. Jika pengunjungnya semakin besar, semakin banyak pengunjungnya, tentu jumlah goal dari organisasi sosial adalah mendapatkan donasi supaya donasinya lebih banyak. Nah, dengan memiliki website itu akan memudahkan orang untuk beramal, begitu, untuk memberikan donasinya. Selain organisasi sosial, seperti ada juga organisasi ekonomi, seperti organisasi politik, partai politik, ya, organisasi sekolah, organisasi pemerintah. Sekarang informasi dapat diproduksi dan dipasarkan sebagai produk. Nah, ini sebetulnya yang paling marak, paling populer di kalangan internet marketing di dunia maupun di Indonesia, yaitu dengan menjadi affiliate di clickbank.com. Nah, ini alamat websitenya, clickbank.com. Clickbank.com. Clickbank adalah marketplace untuk produk informasi digital
Di ClickBank berfungsi sebagai penghubung antara pencipta konten atau vendornya dan pemasar afiliasi yang kemudian mempromosikan mereka kepada konsumen. Nah, dari sini afiliasi itu akan mendapatkan profit sharing dari setiap penjualannya. Nah, informasi dari produk informasi itu sendiri biasanya berupa ebook, kemudian video, kemudian membership, seperti itu. Teman-teman untuk bisa lebih detail bisa cek di clickbank.com. Oke, well that's it. Itu tadi tentang produk ya. Barangkali rekan-rekan sudah memiliki gambaran sekarang. Oh, kayaknya saya bakal jualan ini. Saya akan coba jualan ini. Seperti itu. Nah, yang kedua website. Apa itu website? Website itu merupakan satu set halaman web yang saling berhubungan, biasanya termasuk homepage, umumnya berada pada server yang sama dan disiapkan dan dipelihara sebagai kumpulan informasi oleh seseorang, bisa kelompok, bisa organisasi. Nah, website paling tidak Anda memiliki nama domain, harus memiliki nama domain dan untuk menyewa hosting. Website itu contohnya seperti bineka.com, google.com, sinaweb.com, kemudian yahoo.com, bisa juga .net, .org, .biz, .info, .co.id, .co.uk, banyak ya, seperti itu. Nah, good website ya, untuk berhasil di bisnis online, membuat website yang biasa-biasa saja itu kurang. Artinya Anda harus membuat website yang good website yang bagus. Yang syaratnya pertama adalah user friendly website. User friendly website itu navigasinya mudah, informasi yang didapatkan mudah, tidak acak-acakan, dan ada kontak asnya, calon prospek atau customer Anda itu bisa menghubungi Anda, ada barangkali ada online form dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah juga search engine friendly website. Search engine friendly website maksudnya adalah membuat website di mana website ini disukai oleh Google, sehingga struktur website yang benar itu Google akan memprioritaskan website kita di hasil pencariannya. Yang ketiga adalah mobile friendly website. Nah, ini penting. Ketika video tutorial ini kita buat, rata-rata pengunjung pengakses untuk mobile akses, baik itu yang akses melalui smartphone, iPhone, Android phone, Opera, kemudian mobile phone, mencapai 30%, dan itu akan semakin meningkat. Nah, di sinaweb.com rekan-rekan akan belajar bagaimana membuat mobile friendly website, sehingga website kalau diakses di gadget yang layarnya kecil itu akan tetap tampil bagus begitu. Jadi tidak harus scroll ke kiri ke kanan, dan jadi informasinya tidak ada yang terlewatkan. Oke. Yang terakhir adalah traffic, pengunjung. Website traffic. Starting point keberhasilan dalam e-commerce adalah traffic ke website Anda. More traffic, more money. Traffic. Jadi setelah Anda memiliki produk untuk dijual, Anda memiliki website, Anda membutuhkan pengunjung. Semakin banyak pengunjung, maka semakin bagus. Dan pengunjung yang targeted, yang berasal dari search engine, yang mengakses website Anda sampai ke website Anda, itu dengan mengetikkan keyword yang sesuai, itu adalah paling targeted. Dan puncak dari semua itu adalah conversion. Dan dari conversion, goal dari conversion untuk e-commerce adalah penjualan. Nah,
Ya. Well, that's it. Demikian video presentasi dari kami tentang 3 key success factor. Selanjutnya sampai ketemu di members area. Rekan-rekan bisa belajar tentang membuat website, berpromosi, dan teknik marketing lainnya. Well, that's it, and I'll see you on the next video. Thank you.